Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat hidayah, kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini Selasa 24 Agustus 2021 Recording in kita progress. dapat menghadiri acara Go Live Co-Firing PLTU Bukit Asam. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama, akan ada sambutan General Manager Wika Sumatera Bagian Selatan dan dilanjutkan dengan sambutan yang mewakili Direktur Regional Sumatera dan Kalimantan. Selanjutnya akan ada sambutan Direktur Mega Project dan Energi Baru Terbarukan. Selanjutnya akan kita dengarkan presentasi overview Co-Firing PLTU Bukit Asam dan dilanjutkan dengan simbolis Go Live dan pemutaran video Co-Firing. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan General Manager Wika SBS kepada Bapak Joko Mulyono, dipersilakan. Terima kasih Mas Maika. Yang kami hormati Direk Sumkal yang dalam hal ini diwakili Pak Bambang Iswanto sekaligus sebagai EVP RSK dan juga EBT. Yang kami hormati Direktur Mega Project dan juga EBT Bapak Wilio Kusdwiharto. Yang kami hormati EVP EBT Bioenergi Ibu Anita. Kemudian para EVP, para VP, para MED, Pak Emir Muhaimin dan juga Pak Tanto. Kemudian VP Pengelolaan Aset, Pak Dinda Lamsa, Koordinator Co-Firing, Pak Teguh Kaldun. Rekan-rekan dari Manajer Unit Pelaksana, terkhusus untuk teman-teman dari PLTU Bukit Asam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di hari ini tanggal 24 Agustus tahun 2021 bertepatan dengan hari ulang tahun Wika SBS ke-17 dengan tema Spirit of Wika SBS. Kita bisa melaksanakan insya Allah launching Co-Firing yang pertama di Regional Sumatera di PLTU Bukit Asam. Tentunya ini seiring dengan aspirasi PLN dalam hal ini green dan juga green booster, bauran energi di energi baru terbarukan. Ini juga sudah melalui proses tahapan Co-Firing di 5 PLTU yang ada di Wika SBS. Ada 3 PLTU CFB, 2 PLTU PC, dan ini terrealisasi seluruhnya. Co-Firing ini tentunya ke depan ini adalah penambahan biomasa sebagai bahan bakar, sebagai pengganti secara parsial ke dalam boiler bahan bakar, dan ini tanpa CAPEX dan juga tanpa membangun EBT. Dan ini tentunya nanti akan sangat mendukung BPP di Wika SBS khususnya dan Regional Sumatera Kalimantan, karena saat ini alhamdulillah untuk yang EBT di Wika SBS keuntungan kita ada 26% produksi dihasilkan oleh hidro dengan hanya 0,31% dari biaya bahan bakar atau energi primer. Tentunya ini dengan insya Allah dengan Co-Firing 3% di PLTU Bukit Asam ini akan menambah mengurangi BPP yang ada di Wika SBS, dan tentunya ini juga semakin kompetitif harganya
ini juga sekaligus bisa mereduksi emisi di PLTU dan juga penghematan BBP, dan tentunya ini meningkatkan fuel alternate competitiveness PLN, dan tahapannya untuk di WKSBS sudah melalui sebuah desain review, survei feedstock, uji laboratorium, dan juga uji bakar di unit-unit. Dan tentunya dilakukan analisa uji coba di PLN Puslitbang. Kami berterima kasih kepada para pihak, para direksi, para EVP RSK EBT, dan juga EVP Bioenergi, dan juga Pak Kaldun ya, yang selama ini konsisten mengawal co-firing di regional Sumkal, dan juga rekan-rekan semua yang sudah mendukung terlaksananya, suksesnya co-firing di lingkungan regional Sumatera Kalimantan. Sebelum saya akhiri, ada pantun dari UIKSBS, jalan-jalan ke istana tampak siring. Jangan lupa ajak teman dan semua relasi. Mari bersama kita sukseskan launching co-firing untuk mendukung PLN dalam program transformasi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan co-firing ini berjalan dengan lancar. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sambutan Direktur Regional Sumatera dan Kalimantan, dalam hal ini diwakili oleh Executive Vice President Pembangkit dan EBT Rek Sumkal, pada Bapak Bambang Iswanto, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya mewakili Pak Iqbal Nur yang pada awalnya juga beliau akan menghadirin secara langsung, tapi tadi ada acara mendadak yang mungkin harus beliau hadirin secara langsung juga. Saya awali dengan kalamullah, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Wiloyo yang hadir langsung. Assalamualaikum Bapak. Kemudian saya lihat juga ada IVP BT yang hadir, teman-teman VP yang saya banggakan. Yang saya banggakan sahabat saya Pak Joko, GM KUIK SBS, tentu bersama jajaran yang hadir. Pak Holdun yang selama ini telaten Pak mengawal proses co-firing ini. Dan juga para PLNers terutama untuk UPK Bukit Asam, saya banggakan. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama mengucap syukur alhamdulillah. Tentu ini atas nikmat Allah yang berkuasa, sehingga atas perkenanannya kita masih diberi kesempatan co-firing saat ini. Mungkin masih ada yang bocor ya, mohon maaf. Kita pun saya kira patut bersyukur Pak, karena co-firing ini yang merupakan program transformasi PLN, ya kita masih bisa melaksanakan dengan baik. Dan sebagai informasi, saat ini PLTU batubara yang ada di Sumatera ini, daya mampu netonya di sekitar 2.800 MW. Ya, memang tidak sampai 3.000 MW, namun tentunya dengan adanya kegiatan co-firing ini, let's say asumsikan saja kita mampu memanfaatkan 5% dari energi fosil, kita gantikan dengan biomass, maka dengan cepat kita pun akan menambah bauran energi kita sebesar 130 MW. Nah, jadi ini saya kira potensi yang cukup luar biasa. Tanpa adanya capex yang cukup besar, kita pun bisa memanfaatkan
cukup banyak di Sumatera dan Kalimantan, dan kita pun akan bisa menambah bauran energi kita sehingga target EBT kita nanti di tahun 2023 sebesar 23% ini akan tercapai. Secara data memang Sumatera ini khususnya di selatan ya, tentunya 23% ini sudah tercapai, Pak. Saya kira lebih tinggi dari itu karena memang di Sumatera ini kaya sekali akan energi non fosil ya, terutama hydro, kemudian PLTP cukup kaya di Sumatera. Namun kita tetap harus bisa menggenjot ya co-firing ini sehingga kita pun bisa mensubstitusi teman-teman lain di tempat-tempat lain sehingga secara nasional target 23% ini bisa terlampaui. Roti kering berbentuk oval makin sedap dicampur peti. Go live co-firing di Rek Sumkal menambah porsi bauran EBT. Cakep. Hadirin yang saya hormati, kami sampaikan juga program co-firing ini mendapat dukungan penuh Pak daripada Direktur atau BUD di PLN, khususnya Pak Dirut. Di PBR kemarin beliau juga menyampaikan dukungan penuh ini terhadap co-firing dan beliau pun juga menyampaikan sama seperti yang disampaikan Pak Joko, co-firing ini merupakan langkah cepat Pak untuk memperbaiki bauran energi dengan tanpa capex. Kita tanpa adanya capex, kita hanya menggantikan energi fosil, maka bauran energi kita pun akan terpenuhi. Bukit Asam mendapat kehormatan pertama untuk melakukan go live. Ya. Insya Allah dengan dilakukannya go live di Bukit Asam, kita akan membukukan sekitar 4,51 megawatt. Nah tentunya kita tidak berhenti sampai di sini. Nanti kita pun akan melakukan go live di tempat lain. Dan target kita di Desember nanti adalah 16,71 megawatt. Insya Allah kami sudah memetakan, kami sudah mengidentifikasi terhadap unit-unit pembangkit yang sudah melakukan uji coba. Dan insya Allah nanti di akhir tahun target 16,71 megawatt ini bisa kita realisasikan dengan baik. Tentunya ini semuanya atas dukungan ya dan kerjasama dari teman-teman sekalian yang ada di sektor-sektor pembangkitan. Hadirin semua yang saya hormati, program co-firing ini selain mewujudkan program transformasi green di PLN, tentunya program ini pun juga akan meningkatkan roda perekonomian masyarakat di sekitar PLTU. Kenapa? Tentunya di situ akan muncul kegiatan-kegiatan baru ya untuk memenuhi itu ataupun mensupport pada kebutuhan biomass yang memang kita perlukan. Sehingga menurut saya ini kita akan mendapatkan dua keuntungan Pak sekaligus. Ya, artinya kita pun juga bisa menuju ke zero carbon. Selain itu pun kita juga bisa mengoptimalkan penduduk ataupun masyarakat yang berada dalam ring 1 PLTU di mana PLTU kita beroperasi. Semoga kita selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam mewujudkan dan melaksanakan program co-firing ini. Dan kita diberikan kemudahan ya Pak ya, karena memang tantangan kita adalah menyediakan biomass pada volume yang cukup. Nah ini saya kira tantangan bagi kita, mudah-mudahan teman-teman di pengelola UIK ya bisa memenuhi biomass ini sehingga co-firing ini benar-benar bisa sustain Pak. Co-firing ini tidak terhenti karena kita mengalami kekurangan daripada biomass itu sendiri. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mohon dimaafkan kalau ada sesuatu kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik bagi regional Sumatera dan Kalimantan untuk berperan menyumbang zero karbon yang segera kita tuju di tahun 2060 nanti. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Bambang Iswanto. Selanjutnya sambutan Direktur Mega Project dan Energi Baru Terbarukan. Dalam hal ini akan diwakili oleh FVP EBT kepada Ibu Cita Dewi, dipersilakan. Terima kasih Pak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera, salam sehat ibu semuanya. Maaf sebelumnya Pak Wiluyo hadir ini baru saja itu ada agenda lain sehingga izin kami Pak Bambang membacakan sambutan yang sedianya akan disampaikan oleh Pak Wiluyo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Direktur Regional Sumatera Kalimantan atau yang mewakili General Manager UIK Sumbaksel PLN, Senior Leader dan seluruh tim di lingkungan PLN serta anak perusahaan PLN serta seluruh peserta dan hadirin yang hadir pada acara Go Live PLTU Bukit Asam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadiratkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk secara daring berkumpul dalam acara Go Live Co-Firing PLTU Bukit Asam. Dalam mendukung program pemerintah terkait peningkatan EBT sebesar 23% pada tahun 2025, PLN akan secara konsisten mengimplementasikan ribu GWH. Nah untuk itu Recording in implementasi progress. ini tentunya akan dilakukan secara bertahap dan sejak 2020 tahun lalu ya sudah diimplementasikan sampai dengan hari ini sebanyak 19 lokasi telah go live termasuk Bukit Asam. Kami sampaikan selamat ini kepada seluruh jajaran PLN UIK Sumbaksel, PLN unit Bukit Asam regional yang khususnya telah mengusahakan mendukung implementasi program co-firing baik dalam kesiapan unit maupun dalam mendapatkan pasokan biomasa di tengah kondisi harga yang fluktuatif. Insya Allah sampai dengan akhir 2021 nantinya ditargetkan akan ada 6 lokasi tambahan sehingga total 25 lokasi diharapkan bisa direalisasikan dengan baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan bertambahnya jumlah PLTU yang melaksanakan co-firing ini, tentunya green energy juga akan meningkat, namun kita juga tengah mengusahakan ketersediaan biomasa jangka panjang. Karena kita pahami faktor keekonomian menjadi salah satu kunci pokok untuk mendapatkan ketersediaan bahan baku. Saat ini kantor pusat juga tengah menyiapkan penyesuaian atas aturan baru, tentunya ada beberapa masukan dari eksternal kementerian termasuk dari internal yang mudah-mudahan bisa diselesaikan dalam waktu dekat, termasuk bagaimana penjajakan kerjasama dan studi dalam rangka eksplorasi sumber biomasa. Bapak Ibu sekalian, dalam situasi dan kondisi harga komoditas yang dinamis tersebut, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras seluruh pihak dan dukungannya dalam pelaksanaan co-firing sehingga implementasi dapat terus terlaksana baik untuk fase uji coba maupun komersial. Untuk itu kami mohon ini arahan dari Pak Dirempo ya agar seluruh unit dapat mengeksplor berbagai potensi penggunaan biomasa dari berbagai sumber ini termasuk identifikasi pemanfaatan lahan kering. Kami sampaikan pula bahwa dalam rangka mendapatkan sumber bahan baku biomasa, saat ini juga tengah dilakukan kerjasama dengan IPB untuk memetakan lahan kering yang dapat digunakan untuk penanaman biomasa. Sebagai pilot telah dilakukan untuk wilayah Jawa Tengah yang akan dilanjutkan dengan pendampingan dalam rangka pemberdayaannya, bekerja sama dengan pemerintah daerah ataupun pihak lainnya. Sehingga nantinya apabila setelah selesai kajian tersebut dan layak untuk diimplementasikan, diharapkan dapat diduplikasikan di beberapa daerah lainnya termasuk di Sumatera. Untuk itu, agar setiap unit dapat melaksanakan 1.
pemetaan dan survei lokasi lahan kering di sekitar PLTU milik PLN. Ini pernah dibahas sebelumnya dalam rapat koordinasi bulanan ya. Kemudian kedua, mengeksplor sumber biomasa dari agroindustri seperti limbah dari perkebunan ataupun dari limbah pertanian. Ketiga, serta eksplorasi pemanfaatan bahan bakar sampah. Selanjutnya, hasil identifikasi tersebut dapat dikoordinasikan dengan kantor pusat. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya keberhasilan co-firing ini memerlukan sinergi dengan stakeholder di berbagai pihak, baik Kementerian SDM sebagai regulator, serta kementerian terkait lainnya. Kemudian pemuda juga, masyarakat sebagai pelaksana, juga universitas-universitas sebagai akademisi. Dengan upaya tersebut kita berharap bahwa program co-firing dapat diimplementasikan dengan lancar dan berkesinambungan. Akhir kata, semoga semua langkah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua upaya yang telah dilaksanakan dapat direalisasikan sebagai peningkatan bauran energi yang lebih bersih mencapai EBT 23% pada tahun 2025. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saya sampaikan sambutan dari Pak Wiluyo. Kiranya tadi arahan Pak Wiluyo bisa kita tindak lanjutin bersama, termasuk bagaimana kita bersama-sama menjaga, mendapatkan dan memperoleh untuk kepastian jangka panjang, khususnya ketersediaan biomasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Cita Dewi yang telah mewakili sambutan Direktur Mega Project dan Energi Baru Terbarukan. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah presentasi overview co-firing PLTU Bukit Asam yang akan disampaikan oleh Manajer UPK Bukit Asam kepada Bapak Abdi Nafi. Dipersilakan. Mohon izin share ya, Mas ya. Halo, tes. Mas Meka bisa didengar ya? Dan sudah tampil ya? Bisa Mas. Oke, baik. Terima kasih. Yang saya hormati Direktur Sumatera dan Kalimantan, Bapak Muhammad Iqbal Nur, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Bambang Wiswanto selaku EVP Pembangkitan dan EPT. Yang saya hormati Direktur Mega Proyek Bapak Wiluyo Kusdwi Harto, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh EVP EBT Ibu Cita Dewi. Yang saya hormati Bapak Joko Mulyono selaku GM UIK SPS. Yang saya hormati Bapak-Bapak VP dan SRM yang hadir dalam acara Go Live saat ini, dan teman-teman manajer unit pelaksana regional Sumatera Kalimantan, serta Bapak Ibu semua yang hadir dalam acara Zoom Go Live co-firing LTU Bukit Asam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memaparkan sedikit terkait dengan co-firing PLTU Bukit Asam. PLTU Bukit Asam kapasitasnya total 4 kali 65 MW. Bahan bakar utama adalah batu bara, dan untuk bahan bakar startupnya adalah biodiesel. Unit 1, 2 COD di tahun 87 dan unit 3 di tahun 94, sedangkan unit 4 di tahun 95. Untuk letak geografis, berada di Kabupaten Muara Enim, sekitar 3 jam dari bandara di Palembang.
dan merupakan PLTU tambang, jarak dengan tambang tidak lebih dari 100 meter. Nah, isu strategis tadi sudah disampaikan juga sama Pak Bambang dalam arahannya dan Ibu Cita Dewi dalam arahannya terkait isu strategis. Mungkin yang saya titik beratkan di sini adalah terkait dengan target bauran energi nasional untuk EBT di tahun 2025 adalah 23%, dan untuk KPI di regional Sumatera di tahun 2021 uji coba 100%, dan di semester 2 targetnya adalah 16,17 MB terimplementasi. Nah, co-firing ini juga merupakan salah satu breakthrough daripada transformasi PLN, yaitu transformasi green, dan juga sudah ada roadmap-nya seperti kita lihat di tampilan berikut. Nah, posisi saat ini secara timeline PLTU Bukit Asam sudah memasuki tahapan go live. Sebelumnya kita melakukan awareness di tahun 2020. Waktu itu kita awareness-nya ke PJP, Python, dan kita juga sudah melakukan uji coba di Desember 2020, dan kita juga sudah melakukan survei ke berbagai supplier atau pabrik yang memproduksi daripada biomas ini. Ada beberapa lokasi, ada 4 yang berada di sekitaran lokasi kami di Sumatera Selatan. Dan kami juga sudah berkontrak kerjasama pemanfaatan biomas yang kami lakukan di Juli tahun 2021 hingga saat ini kita melakukan go live. Nah, tahap selanjutnya setelah go live mungkin kita akan melakukan reliability run sekitar 4.000 jam. Hasil-hasil daripada reliability run nanti bersama dengan Litbang kita akan evaluasi untuk kesempurnaan implementasi di tahap selanjutnya. Nah, ini dokumentasi kami di bulan November 2020. Pada saat itu kita melakukan benchmark secara virtual dengan teman-teman PJB terkait bagaimana metode pengujiannya, bagaimana parameter ujinya, dan bagaimana hasil-hasil uji yang ingin dicapai. Ini adalah beberapa data hasil pengujian pada saat uji coba yang kita lakukan di bulan Desember tahun 2020. Dan ini adalah kita sedang melakukan survei di PTPN 7, jaraknya tidak jauh, 17 km, dan potensinya masih sedikit, dan memang saat ini untuk biomas di sana masih digunakan secara internal, belum ada rencana untuk bisa dipakai ke luar seperti itu. Terus yang ini ke Bumi Sawindo, kebetulan pabriknya pada saat itu sedang rusak, jadi sedang tidak berproduksi. Untuk kapasitasnya kurang lebih 35 ton per hari potensinya. Jaraknya juga tidak jauh, sekitar 70 km dari lokasi PLTU kami. Selanjutnya ini agak sedikit lebih jauh, di Jambi, sekitar 300 km dari lokasi PLTU. Potensinya besar sekali, 150 ton per hari dalam bentuk saudas, namun untuk harga masih lebih tinggi daripada harga yang dipersyaratkan dalam pergub kita, sehingga ini tidak bisa kita ambil. Selanjutnya kita melakukan survei lagi dan kita mendapatkan lokasi di Ogan Ilir, Sumatera Selatan dengan jarak kurang lebih 150 km dan mendapatkan harga yang masuk sesuai dengan ketentuan, dan ini yang selanjutnya kita gunakan untuk go live saat ini. Nah, potensinya bisa mencapai 50 ton jika seluruh permesinan diinstal semua, karena saat ini mereka sedang berbenah, mengingat ini adalah pabrik baru dan masih kita saksikan di sana masih banyak aktivitas konstruksi, baik secara sipil maupun penempatan mesin. Nah, ini adalah dokumentasi kerjasama yang kita lakukan di bulan Juli 2021
dengan CV Utara dengan harga sudah termasuk PPN 315, jadi masih di bawah daripada ketentuan yang ditetapkan. Nah, ini kita boleh hari ini di depan kantor sebagai dokumentasi. Nah, apa saja impact yang bisa kita dapatkan dari implementasi co-firing? Tentu saja yang pertama adalah sebagai salah satu bentuk nyata breakthrough transformasi PLN Green yang sudah dicanangkan oleh PLN dalam hal ini Bapak-Bapak Direksi. Yang kedua, kita menghasilkan green energy yang tadi juga sudah diberikan arahan oleh Ibu kita Dewi. Untuk UPK Bukit Asam potensinya sebesar 38 GWh per tahun. Dan yang ketiga, selain menghasilkan green energy juga dapat menurunkan biaya bahan bakar sebesar Rp18 per kWh. Lumayan cukup besar. Nah, impact lainnya menurunkan temperatur gas buang dalam artian efektivitas penyerapan panas menjadi lebih baik di dalam boiler. Terus yang kelima, menurunkan NPHR sebesar 185 kilokalori per kWh atau setara dengan 5%, artinya ini ada penghematan bahan bakar. Dan secara operasional pembangkit, impact terhadap peralatan-peralatan pembangkit, terutama peralatan penggiling batu bara atau pulverized mill, sampai dengan saat ini kita masih belum memberikan dampak negatif, jadi semuanya masih on the track. Dan potensi pemanfaatan EBT terutama di sekitar PLTU di Sumatera Selatan sebesar 39.000 ton per tahun. Dan juga ada impact dari sisi sosial, yaitu menciptakan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja dalam hal penyediaan dan transportasi biomas. Gitu. Sebagai informasi, saat ini kami per hari kurang lebih 2 truk ya, yang jenis tronton seperti yang ada di gambar, karena memang Saudas ini densitasnya ringan sehingga memang secara transportasi menjadi lebih sedikit. Nah, impact yang lainnya terkait dengan emisi dan merupakan salah satu tujuan utama daripada kita menerapkan co-firing ini, emisi SO2 terjadi penurunan sebesar 37 mg per normal meter kubik dan NOx sebesar 17 mg per normal meter kubik, sehingga dapat disimpulkan bahwa co-firing ini memberikan impact kepada operasional PLTU yang lebih ramah lingkungan. Demikian Bapak Ibu semuanya, peserta Zoom Go Live co-firing UPK Bukit Asam. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Waktu saya kembalikan ke Mas Meka MC. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdi Nafi yang telah menyampaikan overview co-firing PLTU Bukit Asam. Bapak Ibu yang berbahagia telah hadir di link Zoom ini, Pak Hamdan dari Puslitbang mewakili tim yang telah bertugas ini mengucapkan terima kasih karena telah membantu evaluasi pelaksanaan uji coba co-firing PLTU Bukit Asam. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu simbolis Go Live dan akan dilanjutkan dengan pemutaran video co-firing PLTU Bukit Asam. Kita akan sama-sama menghitung mundur. Kita saksikan teman-teman di lapangan sudah siap. Baik, sudah siap. Kita hitung sama-sama. Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
Petahana ya. Alhamdulillah. Baik, bagaimana rekan-rekan kami yang saat ini sedang berada di lapangan bisa disampaikan kondisinya di sana agar kami di link Zoom ini dapat mengetahui kondisi saat ini di lapangan. Bapak Ibu semua, saya Profesor Teknologi Primer Yuliarman. Inilah untuk pengisian fakultas dari Loter. Intinya kami siap mendukung program co-firing talent. Ini Pak pengisian over. Terus. Betul. Baik, ini adalah materialnya sudah masuk ke belt conveyor. Boleh beri tepuk tangan Bapak Ibu semua. Ya, ini adalah momen Sukses Pak Abdi Nafi. Dan ini Pak pengisian penerimaan menggunakan truk. Ya, dapat kita saksikan sama-sama di layar kita. Oke, terima kasih rekan-rekan. Selamat Pak Joko, selamat Pak Nafi, selamat teman-teman Bukit Asam semuanya. Iya Pak, kami yang di kantor yang deg-degan malah nih. Itu langsung dimasukkan hopper, nggak di mixing dulu ya? Mohon izin menjelaskan Pak Bambang. Jadi kita punya mobil hopper yang itu nanti frekuensinya bisa kita atur sehingga nanti berapa jumlah batu bara dan jumlah sodasnya itu akan tertentu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sudah kita simulasi 1%, 3%, 5%, nanti mereka akan bercampur di hopper-hopper Pak, karena kan dari T4, T5, T6 itu kan melalui proses hopper-hopper, di situ akan terjadi tumbukan dan akan bercampur di situ. Karena kalau secara continuous operation Pak, untuk kebutuhan yang tidak terputus untuk mencampur dengan alat berat sangat rumit Pak, ditambah lagi mungkin space di kuliah kita yang terbatas sehingga secara praktikal itu bisa tapi effortnya luar biasa kan gitu, sehingga kita gunakan sesuatu yang lebih minimum effort tapi tetap memberikan hasil yang memuaskan, begitu Pak. Oke, makasih Mas, saya kira baik, itu artinya missingnya dalam perjalanan ya menuju ke pulverize gitu ya di hopper-hoppernya. Matur nuwun. Selamat Pak Nafi. Ya Pak, terima kasih Pak. Selamat datang di PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pembangkitan Bukit Asam. PLTU Bukit Asam adalah pembangkit tenaga uap yang berlokasi di Jalan Linggaraya, Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. PLTU Bukit Asam merupakan PLTU mulut tambang yang berjarak 190 km dari kota Palembang dengan waktu tempuh sekitar 4 jam melalui jalur darat. Kapasitas PLTU Bukit Asam adalah sebesar 4 kali 65 MW yang beroperasi pertama kali unit 1 dan 2 tahun 1987 dan unit 3 tahun 1994 serta unit 4 tahun 1995.
Bahan bakar utama pembangkit adalah batu bara dan bahan bakar startup adalah biodiesel. Target bauran energi nasional energi baru terbarukan atau EBT sebesar 23% pada tahun 2025 atau sebesar 18 gigawatt. Co-firing adalah salah satu breakthrough dalam transformasi PLN yaitu green. Hal ini guna mendukung program pemerintah untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan dan penurunan emisi iklim global. PLTU Bukit Asam merupakan salah satu PLTU dari 23 PLTU regional Sumatera Kalimantan yang akan melaksanakan implementasi co-firing. Hal ini guna mendukung roadmap co-firing PLTU batubara secara nasional dengan target 52 PLTU co-firing pada tahun 2025. Program co-firing pada PLTU Batubara merupakan salah satu breakthrough transformasi PLN Green. PLTU Bukit Asam 4x65 MW mengimplementasikan co-firing dengan menggunakan biomas jenis saudas yang dicampur dengan bahan bakar utama batubara. Potensi green energy yang dapat dihasilkan sebesar 38 GWh per tahun. Selain mendapatkan green energy, juga dapat menurunkan biaya bahan bakar sebesar Rp18 per kWh. Dari sisi parameter operasi, co-firing dapat menurunkan temperatur gas buang. Artinya, efektivitas penyerapan panas menjadi lebih baik. Implementasi co-firing dapat menghemat pemakaian bahan bakar pembangkit yang ditujukan dengan penurunan net benefit rate sebesar 182 kilokalori per kWh atau sebesar 5%. Dengan menggunakan bahan bakar biomas co-firing, secara operasional pembangkit sampai saat ini tidak memberikan dampak negatif terhadap peralatan pembangkit.
Tentunya dampak positif dari co-firing ini adalah penurunan emisi gas PLTU, terutama parameter SO2 sebesar 37 mg per normal meter kubik dan NOx sebesar 17 mg per normal meter kubik. Sehingga program co-firing ini menjadikan PLTU lebih ramah lingkungan. Dengan co-firing, potensi pemakaian biomass soda sebagai energi terbarukan sebesar 39.945 ton per tahun untuk 4 unit. Ada dampak sosial dari co-firing ini, yakni peningkatan ekonomi masyarakat dengan menciptakan lapangan usaha, penyerapan tenaga kerja dalam hal penyediaan dan transportasi biomas. Perusahaan yang maju adalah perusahaan yang berani berinovasi tentang energi ramah lingkungan. Dan co-firing ini adalah salah satunya. Co-firing PLTU Bukit Asam. Hijau, efisien, handal, ramah lingkungan. PLN terbaik. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Sama-sama telah kita saksikan simbolis Go Live dan dilanjutkan dengan pemutaran video co-firing PLTU Bukit Asam. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita di akhir acara, tapi sebelum kita akhiri, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya. Kita akan sama-sama untuk melaksanakan foto bersama dengan jempol ke arah kamera masing-masing ya. Maaf MC, boleh motong 2 menit? Oh, baik Pak Iqbal. Silakan Selamat Pak. datang Pak Dir. Selamat datang Pak. Makasih. Mohon maaf terlambat Pak Bambang. Tapi ini luar biasa ini. Tadi testimoni dari teman-teman Bukit Asam, semua tone-nya positif. Co-firing bisa membuat PPP turun, CO turun, NOx turun. Luar biasa ini sebenarnya. Jadi memang PR kita tinggal gimana yang biomass yang tidak laku di pasaran itu bisa masuk ke PLTU Bukit Asam untuk dibakar gitu Pak Bambang. Memang PR ini banyak, tapi memang kalau yang bahan bakarnya laku dijual, kita tertekan dalam kompetisi pricing, kita membutuhkan regulasi baru barangkali untuk membuat harganya bisa compete dengan batu bara. Efisiensi secara uang mungkin kita nggak dapat, tapi brand nama ini perlu kita majukan ke depan. Bu Cita ada di sini kan? Hadir Pak Iqbal. Terima kasih Bu Cita. Jadi nanti Pak Bambang akan coba dorong bagaimana biomass yang tidak laku di pasar itu dimasukkan ke Bukit Asam. Terima kasih dukungan teman-teman Pak Joko, Pak GM dan manajer unit PLTU untuk bisa mengangkat sedikit supaya target 23% ini di PLTU bisa dibantu. Itu aja barangkali. Selamat teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi program yang sangat manis buat kita semua, bahwa Bukit Asam membuktikan bahwa bukan hanya PLTU di Jawa yang bisa melakukan, tapi Bukit Asam yang di pembangkit di Sumatera pun mampu untuk melakukan co-firing ini. Terima kasih, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dir. Terima kasih arahannya Pak Dir. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan, kita lanjutkan untuk sesi foto bersama ya. Kami mohon kesediaannya jempolnya semua ke arah kamera masing-masing. Kita hitung dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, beri tepuk tangan buat kita semua, Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, dengan berakhirnya acara co-firing tadi, semoga dapat memberikan atau menjawab tantangan PLN ke depan untuk mencapai visinya dan menjawab kepercayaan yang diberikan oleh stakeholder. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu
dan dukungan dari teman-teman di UPK Bukit Asam. Akhir kata, saya Rizky Maika pamit undur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko, Pak Bambang, semuanya. Bu Cita, terima kasih. Mari Pak Iqbal. Sami-sami Pak. Mohon izin Pak, matur nuwun. Izin, makasih Pak Bambang, Bu Cita. Mari Pak, terima kasih semuanya.